terakhir. Langsung. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Dalam satu hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 23. Ayatnya yang pertama, demikianlah bunyinya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Saudara, integritas anak-anak Tuhan dinilai bukan karena dia rajin ke gereja, bukan karena dia rajin memberikan persembahan, membayar kewajiban-kewajibannya di tengah-tengah gereja, tetapi salah satu integritas anak-anak Tuhan adalah berkata jujur. Firman Tuhan pada hari ini melarang setiap orang untuk menyebarkan kabar bohong. Dan ternyata kabar bohong itu bukan saja hal-hal yang baru yang kita temui pada zaman sekarang ini, tetapi pada zaman Musa juga sudah sering ditemui. Ada orang-orang yang selalu menyebarkan kata bohong. Karena itu perintah yang sangat dilarang, bahkan dilarang keras, adalah berbohong. Warning. Dan itu sangat berbahaya, saudara. Dia seperti virus yang mematikan. Baik mematikan pelaku atau korbannya. Saudara, banyak alasan kenapa orang berbohong. Mungkin bohong itu adalah pilihan utama atau pilihan terakhir. Tapi apapun itu yang namanya bohong adalah tidak baik. Ada orang berbohong untuk menaikkan popularitas atau melindungi dirinya sendiri. Ada orang berbohong untuk menutupi kesalahannya sendiri. Dan ada orang berbohong untuk menjatuhkan orang lain. Apapun itu yang menjadi latar belakang orang berbohong, sangat jelas tidak direstui oleh Tuhan. Karena bahaya berbohong itu merugikan relasi dengan sesama, merugikan nama baik seseorang, merugikan reputasi seseorang, apalagi orang yang baik, saudara.
difitnah dengan berita-berita bohong. Orang yang tidak bersalah diberitakan tentang dia hal-hal yang tidak benar. Kasihan dong orang-orang yang diperlakukan demikian. Dan pada hari ini firman Tuhan menyapa kita. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Kalau dulu kita mendengar mulutmu adalah harimaumu, tetapi sekarang ini ada istilah yang mengatakan bahwa jari-jarimu adalah harimaumu. Media Facebook, IG, dan WA Group itu sangat mudah untuk menyebarkan berita yang tidak baik atau berita bohong. Saudara sekali klik saja, maka berita bohong itu dapat menyebar ke seluruh dunia. Dan saudara tahu bila itu menyebar, maka berita bohong itu bisa merugikan seseorang. Apalagi seseorang yang tidak bersalah. Yang dirugikan adalah nama baiknya, yang dirugikan mungkin dia akan kehilangan pekerjaan, dia akan kehilangan kepercayaan, padahal dia tidak melakukan sesuatu yang disebarkan tentang dia. Karena itu hati-hatilah sebagai umat Tuhan supaya kita tidak menyebarkan berita bohong. Sebagai pengikut Tuhan kita harus punya rem tentang berita-berita. Kita harus bisa menahan diri dan kita harus menggantikan berita bohong dengan kabar berita yang benar, kabar berita yang membangun dan mendatangkan kesejahteraan. Walau dalam kosakata setiap orang katanya laki-laki kosakatanya satu hari 7.000. Dan untuk perempuan kosakatanya setiap hari itu adalah 17.000 sampai 20.000 kata. Menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Setiap kata yang kita ucapkan setiap hari, yang kita ucapkan secara lisan ataupun lewat jari-jari, apakah ada yang bohong? Ada yang tidak benar? Apakah ada yang merugikan orang banyak? Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita jujur, saudara. Bahkan dikatakan di sini dan sangat menarik, Alkitab menuliskan juga kepada kita, jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Itu tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Berita yang tidak benar itu berbahaya bagi banyak orang. Berbahaya untuk merusak sendi-sendi kehidupan. Bahkan merusak relasi kita dengan Tuhan dan relasi sesama manusia. Menjadi kaos, menjadi kacau ketika berita-berita itu yang beredar di mana-mana itu tidak benar. Karena itu hati-hatilah anak Tuhan, reputasinya dipertaruhkan. Bahkan integritas seorang anak Tuhan adalah dengan kedengaran ucapannya. Dia harus berkata jujur, dia tidak boleh menyebarkan kata yang tidak benar. Tetapi gantinya adalah mari kita mengucapkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Setiap ucapan kita adalah ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang menasehati. Ada kalanya kita harus mengatakan ucapan kita, tetapi ada kalanya kita mengerem ucapan kita. Menahan setiap kata-kata yang tidak benar. Mungkin kita tergoda untuk mengatakan yang tidak benar. Tergoda untuk mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak fakta atau tidak nyata demi kepentingan kita sendiri atau demi kepentingan kelompok atau demi untuk menyenangkan seseorang atau menyenangkan diri sendiri. Tetapi ingatlah integritas kita sedang dipertaruhkan. Integritasmu, integritasku terletak pada kejujuran kita berbicara yang benar di hadapan Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berkata yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, tolong kami setiap umat Tuhan agar kami berkata mana yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kadangkala berbicara benar itu menyakitkan, punya konsekuensi yang besar, tetapi lebih berkonsekuensi dan mendatangkan ketidakbaikan ketika
ada orang yang berkata tidak benar. Karena itu Bapa di sorga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter jujur, yang berhati-hati untuk mengeluarkan setiap kata, setiap lisan. Karena setiap lisan yang kami ucapkan itu dipertanggungjawabkan, bukan saja kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Setiap lisan kami itu akan menunjukkan hidup dan mati kami. Orang akan diberkati oleh karena lisannya, dan juga orang akan dikutuk oleh karena lisannya. Ajar kami untuk Tuhan pandai menggunakan jari-jari kami di media sosial, dan pandai untuk mengkontrol ucapan kami, agar apa yang kami ucapkan itu berkenan kepada Tuhan, adalah ucapan-ucapan yang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkati anak-anak Tuhan dari yang paling kecil hingga para lansia, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dikuatkan oleh firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang punya integritas yang baik, yang berkata jujur, yang menolong orang yang benar, tetapi tidak menolong orang untuk berkata yang tidak baik. Terima kasih Bapa di sorga, setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Damai sejahtera, sukacita ada di rumah tangga anak-anak Tuhan. Berkatilah orang yang berkekurangan, agar mereka Tuhan berkecukupan dalam hidup mereka. Anak-anak menjadi anak yang pintar, punya hikmat, dan takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan kuatkan, Roh Kudus selalu menyertai hamba-hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, anak-anak muda juga diberkati, agar mereka hidup kudus dan mereka punya pengetahuan yang baik untuk meneruskan kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan bersandar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.